Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami sikap pemaaf dari keteladanan kisah Nabi Adam alaihissalam. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak yang soleh dan soleha, belajar kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di materi pelajaran yang kelima, yaitu pelajaran cinta Nabi dan Rasul. Nabi siapakah yang akan kita bahas? Iya betul, kita akan membahas kisah keteladanan dari Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajar akhlak mulia kepada kita semua agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Siapa yang mau hidup bahagia dunia dan akhirat? Maka contoh dan ikutilah perilaku dari Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Nabi Adam mendapatkan sebutan Abul Bashar, yang artinya bapak dari semua manusia. Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat yang ditiupkan ruh, kemudian menjadi daging, darah, tulang, dan akhirnya berbentuk manusia seperti kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam yang nanti akan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Karena itu, beliau dibekali dan diajari berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga menjadi pandai dibanding makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Setelah Nabi Adam alaihissalam diberi ilmu dan mengetahui nama-nama benda yang ada di sekitarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Adam alaihissalam dengan para malaikat dan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan benda-benda kepada malaikat dan iblis. Namun mereka tidak dapat menjawab kecuali Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Hanya para malaikat saja yang mau bersujud, sedangkan iblis menolak, tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iblis angkuh dan sombong, iblis merasa lebih mulia dan hebat ketimbang Nabi Adam alaihissalam. Maka
iblis pun diusir dari surga dan mendapat kutukan sampai hari kiamat. Kemudian iblis pun bersumpah dan mengancam akan menggoda Nabi Adam alaihissalam beserta anak cucunya, yaitu kita semua, untuk selalu berbuat dosa sampai hari kiamat datang. Ketika di surga, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Allah kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam untuk menemani sekaligus menjadi istrinya. Di dalam surga, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sangat bahagia karena semua kebutuhannya tersedia. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberi. Hanya satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu mendekati dan memakan buah khuldi. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, iblis selalu menggoda dan menggoda agar Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terus digoda dan membujuk mereka agar melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis berkata, "Jika kalian memakan buah ini, kalian pasti akan menjadi penghuni surga selamanya." Awalnya Nabi Adam dan Hawa ragu-ragu, namun iblis terus meyakinkannya hingga tergodalah Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa. Maka iblis pun senang karena bujukannya berhasil. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menyesal karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyesal karena kesalahannya. Mereka memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian taubat mereka pun diterima karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap pada janjinya, yaitu menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi. Mereka diturunkan terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun dapat bertemu kembali di tempat yang kemudian bernama Padang Arafah. Diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa adalah menjadi awal kehidupan manusia hingga sekarang. Anak-anak, dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa yang digoda oleh iblis ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita jangan mudah tergoda, bujuk rayu iblis atau setan dengan melanggar perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perteballah iman dan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat semua perbuatan kita. Dan jika kita melakukan kesalahan, maka segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan istighfar, yaitu bacaan Astaghfirullahalazim. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, mereka segera menyesal dan bertobat ketika berbuat salah dengan membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Kau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Begitu pula jika kita berbuat salah kepada sesama manusia, kita harus segera meminta maaf atas kesalahan kita kepadanya dengan mengakui kesalahan kita dan mengucapkan permintaan maaf kepadanya. Dengan kita melakukan ini, maka dosa kita kepada orang lain akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling hebat adalah
orang yang selalu memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya, sebelum orang lain yang berbuat salah kepadanya meminta maaf, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak, bagaimana syarat agar taubat kita diterima atau disebut taubatan nasuha? Syarat taubatan nasuha yaitu: pertama, berhenti atau meninggalkan dosa yang dilakukan. Jika syirik, maka ia harus berhenti dari perbuatan syiriknya. Kedua, menyesali perbuatannya. Ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Keempat, jika berkaitan dengan hakul adami, yaitu sesama manusia, maka harus diganti atau minta halal pada orang yang bersangkutan. Misalnya pernah mencuri barang orang lain atau pernah menggosipkan seseorang, maka harus mengganti barang yang dicuri atau meminta maaf atau meminta halal pada yang bersangkutan. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku meminta maaf apabila berbuat salah. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian selesaikan tugas berikut. 1. Salah satu sifat terpuji Nabi Adam alaihissalam adalah ... 2. Ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, ia melakukan ... 3. Manusia pertama diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ... 4. Nabi Adam alaihissalam mohon ampun kepada ... 5. Jika temanmu meminta maaf, maka kamu ... Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.